Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari berdoa. Bapa di surga, kami akan dengarkan firman-Mu pagi ini. Biarlah pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi kita di pagi ini dengan judul Menyegarkan orang lain melalui Kristus. Menyegarkan orang lain melalui Kristus. Dan ayat firman Tuhan Roma 15 ayat 33, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Ucapkan sama-sama, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Roma 15 ayat 32. Kita ikuti keterangan. Semua yang mengaku anak-anak Allah harus mengingat bahwa sebagai misionaris, mereka akan berhubungan dengan semua tingkat pemikiran. Ada yang halus dan yang kasar, yang rendah hati dan yang sombong, yang saleh dan yang ragu-ragu, yang terdidik dan yang bodoh, yang kaya dan yang miskin. Pemikiran yang beraneka ragam ini tak dapat diperlakukan sama. Namun semua mereka membutuhkan kebaikan hati dan rasa simpati. Melalui hubungan yang saling menguntungkan, pikiran kita harus mendapat polesan dan penghalusan. Kita saling bergantung satu sama lain, terikat erat dengan tali persaudaraan manusia. Surga membentuk setiap orang bergantung pada yang lain. Tuan, hamba, atau sahabat saling memohon pertolongan, sampai kelemahan seseorang tumbuh menjadi kekuatan bagi semua. Adalah melalui hubungan sosial, orang Kristen berhubungan dengan dunia ini. Setiap orang yang menerima terang ilahi seharusnya menerangi jalan yang gelap dari mereka yang tidak mengenal jalan yang lebih baik. Kekuatan sosial yang disucikan oleh Roh Kristus harus ditingkatkan untuk membawa jiwa-jiwa kepada juru selamat. Kristus tidak boleh disembunyikan di dalam hati sebagai harta yang didambakan, yang kudus dan manis, yang hanya dinikmati oleh pemiliknya. Kita harus memiliki Kristus dalam diri kita sebagai suatu sumber air yang memancar ke dalam kehidupan yang kekal, menyegarkan setiap orang yang memancarkan ke dalam kehidupan yang kekal, menyegarkan setiap orang yang berhubungan dengan kita. Hidup yang terbaik halaman 481 sampai 482. Jadi kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan orang, maka secara untung rugi itu akan ada keuntungan. Keuntungan di antara kedua belah pihak, walaupun itu bukan motif utama. Motif utama adalah kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, dan juga orang lain merasakan kasih Yesus melalui pergaulan dengan kehidupan kita. Jadi pasti itu kan kita masing-masing akan merasa apa manfaatnya daripada kita bergaul dengan orang yang lain. Selain orang lain itu merasa diberkati, kita juga kesempatan untuk membagikan iman kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Memang membangun persahabatan dengan sesama itu tidak ya bisa bilang tidak juga gampang-gampang, tapi perlu ada usaha yang tekun untuk memiliki hubungan yang baik. Di dunia ini kan orang boleh mungkin bisa memiliki teman banyak, tapi memiliki sahabat itu sulit sekali. Jadi kiranya kita juga bisa punya hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga kita juga bisa memiliki hubungan yang baik dengan orang lain di sekitar kita tanpa memilih-milih. Itulah sebabnya di sini bilang mau orang bodoh kah, orang pintar, orang miskin, orang kaya, semua kita harus perlakukan sama di mata Tuhan. Dulu orang tugas di Timika,
Lain kali jatah kotaku lihat bos-bos di situ. Kung kita lah bilang pemem, enggak, dorang lekau makan nasi. Dorang pergi di WC kalau rasa buang air sama dorang. Jadi hanya perasaan itu saya. Tapi waktu sudah waktu dapat dengan dorang, wah sama kok. Tidak ada DP mau. Cuma tetap perasaan menghormati karena di sini bilang mereka juga perlu dihormati. Jadi dihormati artinya dihargai, didengar dia punya pendapat, dan lain sebagainya. Kiranya pekabaran pagi ini dapat menjadi berkat dalam hidup kita semua. Amin. Mari kita akhiri dalam doa. Bapa di surga, terima kasih pekabaran firman-Mu hari ini dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Menyerahkan seluruh kebenaran hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pekabaran firman Tuhan kita pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.